Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Ini tanya Bu Guru nih. Apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Tentunya kalian tahu ya adik-adik ya. Mengapa sih kita perlu mengetahui alamat rumah kita? Nah, supaya kita jika ditanya oleh orang, kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita dan kita mengetahui arah atau jalan menuju rumah kita. Coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Kita akan mengamati Dena letak dari rumah Siti. Rumah Siti itu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti ada musola. Di samping kanannya ada rumah Adi dan di samping kirinya ada rumah Ayu. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, ini kita mengetahui letak rumah Siti. Jawablah pertanyaan berikut adik-adik berdasarkan bacaan tadi. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo, siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti tadi? Iya, Adi. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Adik-adik pasti pernah melihat uang Rp1.000. Nah, uang sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada uang kertas dan ada uang logam. Kita akan pelajari bersama-sama tentang uang logam nih. Uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Jadi untuk uang logam ini adik-adik harus ketahui bahwa yang paling kecil yang saat ini masih beredar adalah Rp100 dan yang paling besar adalah Rp1.000. Amati gambar berikut. Nah, ini adalah gambar uang logam Rp100. Jika adik-adik menuliskan uang Rp100, cara menuliskannya seperti ini adik-adik. Rp 100,00 dibaca Rp100. Gambar uang berikutnya adalah uang ini nih adik-adik. Menurut kalian ini uang berapa ya? Ya, ini uang 200. Nah, jika ditulis Rp 200,00 dibaca Rp200. Uang logam berikutnya adalah uang ini. Uang berapa ini adik-adik? Ya, ini uang Rp500. Jika ditulis ini seperti ini, Rp 500,00 dibaca Rp500. Uang terbesar dari uang logam adalah 1.000. Jadi ini nilainya paling besar nih di antara uang logam lainnya. Jika ditulis itu Rp 1,000,00 dibacanya Rp1.000. Nah, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam. Membandingkan pecahan uang. Nah, kita akan belajar membandingkan pecahan uang logam.
Di sini ada dua pecahan uang logam yang Kak Citra punya. Yang pertama adalah 1000, yang kedua adalah 500. Nah, kita tulis dulu adik-adik. Yang ini 1000, yang ini 500. Sekarang kita bandingkan. Membandingkan itu bisa diberi kata lebih dari, atau lebih banyak, kurang dari, atau lebih sedikit. Nah, 1000 itu lebih banyak dari 500 atau lebih sedikit dari 500? Ya, lebih banyak atau lebih besar dari 500. Maka bisa kita simpulkan, 1000 rupiah nilainya lebih besar dari 500 rupiah. Contoh berikutnya, ada uang 200 rupiah dan uang 500 rupiah. Jika dibandingkan, uang 200 rupiah itu lebih besar atau lebih kecil dari 500? Ya, lebih kecil. Maka kita bisa simpulkan bahwa 200 rupiah itu lebih kecil dari 500 rupiah. Berikutnya ada uang logam 100 dan uang logam 1000. Jika dibandingkan, 100 rupiah apakah lebih besar atau lebih kecil dari 1000 rupiah? Ya, tentu nilainya uang 100 itu lebih kecil daripada uang 1000 rupiah. Jadi kesimpulannya, 100 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Bagaimana cara mengurutkan pecahan uang? Tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan uang. Nah, sekarang kita mau mengurutkan pecahan uang dari nilainya. Mengurutkan pecahan uang. Nah, di sini Kak Citra punya 3 pecahan uang logam, yaitu uang 200, 100, dan 500. Nah, kita akan urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Mana nih adik-adik yang nilai uangnya paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah uang 100 rupiah. Setelah 100 rupiah, berapa ya? Ya, 200 rupiah. Dan yang paling besar adalah 500 rupiah. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling besar adalah, ya, yang paling besar adalah 500 rupiah. Setelah 500 rupiah, 200 rupiah. Setelah 200 rupiah, 100 rupiah. Nah, itu tadi cara